Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita senantiasa dalam kesehatan keberkahan. Kali ini kita akan berkenalan dengan satu buah mesin lagi, yaitu mesin service grinding ya. Service grinding ini produksi dari Crispo, tipenya KGS 150 ya. Untuk menyalakan, kita lihat di panel kontrol sebelah sana, terus kemudian ini on off-nya, dan dipastikan panel yang utama sana itu sudah posisinya nyala. Kalau ini tambahan ya, tambahan karena ketika kita pakai coolant itu kan cipratan airnya kan luar biasa, jadi ditambahin ini biar enggak kemana-mana. Oke, untuk menyalakan kita tekan yang ini kalau untuk nyalakan pendingin, kalau ini untuk nyalakan mesinnya. Dan sebenarnya mesinnya ini perlu reparasi ya, perlu reparasi. Tadi terdengar klek gitu karena di sebelah bawah situ gerindanya itu perlu diotak-atik. Tapi kalau untuk belajar aja ndak masalah, posisinya aman. Kalau kita buka ya, kalau untuk buka itu sebentar saya matikan. Kalau untuk buka ini dua ini dilepas, maka kita bisa melihat ini posisinya berputar seperti ini, posisinya berputar, maka dikasih pengaman ini ya, dikasih pengaman. Oke, lanjut. Bentar, saya pasang dulu. Jadi kalau ngelepasnya ya ini harus dibuka covernya. Seperti ini. Plek. Oke. Dikerasin. Ini bersifat magnet. On off-nya di sebelah sini. Ini kalau kita pakaiin alat ya, kemudian tarik begini, nanti posisinya nanti berfungsi sebagai magnet. Kalau ditarik ke sini nanti berfungsi sebagai landasan aja, nggak mencekam. Ini ada benda kerja seperti ini. Ini lumayan berat kalau ditarik, ditata terlebih dahulu. Ini kalau ditarik ke arah begini, ini lumayan susah mestinya ya, tapi ini kurang kuat cekamannya. Bisa jadi dari sini yang kurang ditarik begini tuasnya. Oke, kita lanjut ke bagian-bagian yang ada. Yang pertama ini, bagian ini bisa untuk menggerakkan kiri kanan. Jadi kalau kita putar seperti ini, nah, kita putar seperti ini, kiri kanan bergerak. Kemudian gerinda ini, gerindanya itu berputar terkena ini kan gitu ya. Prinsip dasarnya seperti itu. Nah, yang paling penting itu adalah di non-use yang ada di mesin ini. Kita perhatikan non-use-nya itu dimulai dari angka 0 ini, 0 sampai dengan 0,1, 0,10 itu dia dibagi 10 strip. Berarti batas ketelitian maju mundurnya ini 0,1 dibagi dengan 10 strip atau 0,01 ketelitiannya. Sedangkan untuk pemakanan yang ke arah bawah ya, naik turunnya itu kita lihat di sebelah atas ini diperhatikan di sini angkanya yang tertera dari 0 ini ya, dari 0 ke 0,05 dia dibagi 10 strip. Artinya satu stripnya itu ketelitiannya 0,005 per ribu. Berarti 0,005. Sangat teliti sekali. Makanya penggunaan mesin gerinda ini tidak boleh digunakan pada saat proses roughing. Ya, proses roughing kita menggunakan mesin ya kayak seperti itu, fresh atau mesin apa, enggak boleh pakai ini. Pemakanannya itu 0,0
ya, 0,005, berarti tidak sampai 0,01 tapi 0,005. Ini Bapak ulang-ulang agar yang suka iseng makan ini biar cepet gitu ya, biar cepet, karena untuk mencapai ketebalan tertentu biar cepet langsung aja dimakan 0,1. Akibatnya ini nanti rusak ya, gerindanya ini rusak, mekanisme yang ada di sini, as-asnya nanti bisa bengkong dan seterusnya, atau kejadian-kejadian lain, karena gerinda ini kan pernah pecah juga kan ya, itu karena dari orang-orang yang iseng. Jadi sekali lagi Bapak ulangi, gerinda ini, surface grinding ini digunakan untuk finishing, bukan untuk pengesaran, roughing, pengerjaan awal, tidak. Dengan ketelitian maju mundurnya 0,01 ya, 0,01 peratus untuk maju mundurnya peratus, karena 0,1 dibagi dengan 10 peratus. Sedangkan ini untuk naik turunnya ketebalan yang dimakan itu nanti ketelitiannya dia 0,005. Jadi 0,5 dibagi dengan 1000 itu sangat presisi. Sekali lagi sangat presisi ya. Mikrometer aja peratus, sketmat juga peratus, tapi ini peribu, hitungannya peribu. Maka penggunaan ini itu harus betul-betul digunakan hanya untuk finishing, mencapai tingkat kekasaran tertentu ya, kekasaran yang diinginkan. Kemudian di samping kita mengetahui ukurannya itu kita harus mengetahui tipe dari batu asahannya ini ya, batu gerendanya ini yang berputar ini loh. Batu gerendanya ini ada grade-nya masing-masing sesuai dengan kodifikasi yang ada. Disesuaikan grade-nya apakah 500, 1000 atau berapa, 2000 atau berapa, sesuai dengan permintaan kehalusan dari benda kerja yang dikerjakan. Sekali lagi kalau hanya untuk sebentar-sebentar ini masih oke, tapi kalau untuk produksi ya harus dibongkar dulu dalamnya, itu harus dibongkar dulu agar ndak ada hentakan dek gitu ketika kita nyalakan. Oke, kita coba nyalakan ya. Kita coba nyalakan, dengarkan bunyinya. Nah, tak, itu karena ada hentakan di mekanisme yang dalam. Ini juga bunyinya ndak seles itu ndak, tapi ada itu berarti ada mekanisme yang perlu diperbaiki, harus dibongkar dulu. Lah ini kok kenapa nggak sampai bongkar Pak? Ya masa pandemi ini kan nggak digunakan, jadi ya menenek wis mlebu, dibongkar sih. Oke, sekali lagi maju mundurnya ini kita putar. Ini nanti maju, perhatikan itu semakin mendekati, pergerakan ada di atas, terus kemudian geser sebelah sini terlebih dahulu ya, di ujung. Kelihatan enggak ini? Ini kan kelihatan ya, sebelah sini di ujung seperti ini. Nah, atau tengah-tengah, agak tengah sedikit ya masalah. Terus kemudian ini baru diturunkan sampai dia menyentuh. Ingat ketelitiannya ini peribu, jadi hanya digunakan untuk finishing, tidak boleh digunakan untuk roughing, pengasaran. Kita perhatikan pelan-pelan sampai gejres istilahnya ya. Nah itu tadi sudah terlihat nyala apinya. Bapak ulangi lagi. Jadi ketika dia menyentuh pelan-pelan, nah itu sudah menyentuh ya. Baru kemudian kita atur ketebalan berapa dia, hendak melakukan pemakanan. Sehingga tadi batas toleransinya, ketelitiannya adalah peribu, 0,005. Bapak ulang-ulang agar bisa dipahami, soalnya biasanya kan nyekip-nyekip video biasanya. Kalau ini ketelitiannya peratus. Kemudian
Kalau sudah kena seperti itu, kita jalankan seperti ini. Jadi ini diputar, seperti ini, kembalikan, kemudian ya, setelah seperti ini dikembalikan, baru kemudian ini digeser. Batasnya berapa yang diinginkan? Ya, dihitung aja dari sini, 100 ini. Begitu seterusnya sampai prosesnya selesai. Bapak ulang-ulang. Lihat seperti ini. Pelan-pelan. Kalau cepat-cepat ya hasilnya ya berbeda. Ya pancene nyambut gawe kudu sabar. Ya, harus sabar. Begitu seterusnya. Nah, ini ada bagian yang tidak terkena pemakanan. Oke. Anggap bahwasanya ini sudah selesai. Karena ini cuma demo aja. Kita juga bisa menggunakan pendingin yang ada di sana itu dinyalakan. Terus kemudian dicek di tangki pendingin ini. Tangki pendingin ini ada isinya apa enggak, coolernya bagus apa enggak. Kalau sekiranya enggak bagus, ya ini saya coba. Ini kan warnanya seperti air, ini berarti perlu ditambahkan coolant, kan gitu. Jadi coba seperti ini. Oke. Sampai prosesnya selesai pada bidang yang diinginkan. Baru kemudian kalau sekiranya sudah nggak ada yang kena kayak gini, kan nggak ada yang kena, nggak ada yang kena bahan, ini diturunkan lagi. Berapa Pak turunnya? Ya jangan banyak-banyak, ya kira-kira 0,01 atau berapa itu ya. Jadi dihitung, karena ini pekerjaan untuk yang finishing, betul-betul halus nanti hasilnya, harusnya. Oke, kita matikan dulu. Jadi matikannya ini. Nah itu kan bunyinya tek, itu berarti dia perlu diperbaiki. Nah, ini contoh hasil dari grinding. Kalau gerakan kita itu lambat, otomatis nanti gret-gretnya ini ya, ini magnet ini soalnya, gret-gretnya ini akan lebih sedikit. Tadi kan masih terlalu cepat ya, memang contoh aja kan. Jadi ini hasilnya kan masih terlihat ada gret itu apa namanya bahasa Indonesia nih, gret itu apa bahasa Indonesia nih? Rata bener. Tapi ini kalau misalnya dipegang gini ya sudah halus, cuma masih kurang ya. Berarti tadi gerakannya itu harus lebih lambat. Dan sebelum dipasang di sini dipastikan permukaannya ini bersih sehingga dia tidak terkena kotoran yang ada di sini. Otomatis kan nanti akan selisih 0,0. Ya kita bicaranya kalau di mesin service grinding itu 0,0, bukan 1 mili, 2 mili, tidak, tapi sepersekian per ribu soalnya. Karena berhubungan dengan ketelitian, di samping ketelitian juga berhubungan dengan kekasaran permukaannya ini. Oke. Semoga pengenalan kita di mesin service grinding ini bermanfaat dan semoga keterangan Bapak ini bisa dipahami sehingga penggunaannya nanti bisa lebih sesuai, dicek terlebih dahulu antara coolant, kemudian bunyi-bunyi yang sekiranya itu tidak normal disampaikan untuk diperbaiki, tidak asal digunakan saja, apalagi yang iseng itu jangan sampai ada ya, jangan sampai ada yang iseng. Iseng itu maksudnya ini biar cepat ya, biar cepat langsung dimakan banyak gitu aja, bukan seperti itu caranya.
Kalau misalnya pemakanannya itu banyak 0,1 atau 1 mili, ya gunakan mesin freeze, jangan gunakan grinding. Oke, itu akan menghemat ini batu gerendanya ini. Di samping menghemat batu gerenda, juga menghindari batu gerenda itu dari pecah, ya karena pecah itu kan pernah terjadi ya, pecah itu ya karena pemakaiannya ngawur. Ya semoga aja untuk kedepannya nggak ada orang yang iseng untuk bermain ya, kalau di pabrik ya pecat, nah misalnya iseng-iseng. Mohon maaf bahasanya agak ngalur ngidul, tapi semoga ini bermanfaat, karena di samping saya upload di YouTube itu barangkali ada teman yang membutuhkan, khususnya di anak-anak saya sendiri, karena anak kita kan macamnya kan banyak. Ada yang perlu pengawasan, ada yang tidak perlu pengawasan karena mempunyai tanggung jawab yang tinggi. Lah ketika guyonan dengan temannya, lah itulah nek pas gak konangan, karena kita kadang itu kan pas nulis atau apa itu ya, kemudian ada yang iseng, nah, itu yang nggak baik gitu. Semoga kita semuanya bisa lebih baik dan lebih baik lagi, dan semoga video ini bermanfaat bagi yang membutuhkan. Terima kasih sudah mengikuti, jangan lupa like, subscribe, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.